Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik bersama saya Marfiati dari SMA Negeri 33 Jakarta bersama rekan saya Sontak Yolinca Jamuku dari SD Negeri Cengkareng Barat 20 Petang dan rekan saya Irga Yulianti dari SMP Negeri 274 Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sorta. Waalaikumsalam Ibunya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Ibunya sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik sekali Bu Sorta. Begini Bu, hari ini kan ada kegiatan coaching ya. Kemudian sebelum melaksanakan coaching ini, nanti saya akan ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bu Sorta. Bagaimana Bu? Ya, silakan Ibunya. Baik, jadi begini Bu Sorta, pada saat proses coaching nanti antara coach Bu Sorta dengan coachingnya Bu Irda, apakah sudah sesuai dengan Amu Tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coachnya Bu Sorta yaitu Bu Irda, kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh Bu Irda sebagai coach sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Suka sebagai coach. Kemudian juga nanti dari jawaban-jawaban dari coach sendiri itu bisa memberikan jawaban yang bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti Bu Sorta juga menyesuaikan prinsip-prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coach Ibu nantinya. Nah, sebelum proses coaching ini dimulai, apakah saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Sorta. Bisa Bu ya? Ya, Ibunya silakan. Baik. Untuk yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Ibu Sorta kembangkan? Oh iya. Baik, terima kasih Bu Mia. Iya, kompetensi yang akan saya kembangkan itu untuk coaching hari ini yang pertama yaitu kehadiran penuh ya atau presence. Yang kedua itu mendengarkan secara aktif. Yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Jadi kompetensi Bu Sorta itu dari yang tadi apa yang ingin Bu Sorta kembangkan? Dan untuk kompetensi yang lebih spesifik ya Bu Nia ya, yang betul. akan saya kembangkan yaitu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga akan mendengarkan dengan aktif. Baik Bu, jadi kompetensi spesifik yang akan Bu Sorta kembangkan, kira-kira indikator mana ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Sorta sendiri itu seperti apa? Ya, baik Bu Nia. Nah, indikator ketercapaian yang saya inginkan dari coach saya nanti yaitu coach ini bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Oke. Baik, jadi indikator pencapaian yaitu coach dapat menemukan solusi ya dari permasalahan yang dihadapi oleh si Ibu. Iya, betul. Begitu ya. Baik Bu Sorta, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya silakan Bu Sorta bisa melakukan kegiatan coaching dengan sebaik-baiknya
Dan nanti setelah proses coaching selesai, diharapkan kita bisa ketemu kembali untuk bicara ngobrol-ngobrol gitu ya Bu Surta ya. Siap ibunya. Oke, baik, terima kasih Bu Surta. Ya sama-sama ibunya. Ya, ini dimulai dia apa dulu deh? Udah. Selamat siang Bu Irda, apa kabar? Selamat siang Sarta. Alhamdulillah kabarnya baik. Sarta gimana? Ya, kabar saya alhamdulillah. Oh ini kemarin Ibu Firda WA saya. Iya, saya kemarin WA Bu Sarta. Saya bingung deh Bu Sarta. Bu Irda bingung kemana? Kenapa? Ada nggak yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Silakan cerita saja. Ada banyak sampai pusing kepala saya Bu Sarta. Ya, banyak deh. Boleh nggak curhat nanti? Iya, boleh. Kira-kira tujuan kita untuk melakukan perbincangan ini apa ya Bu Firda? Saya berharap dengan saya curhat ke Bu Sarta, masalah yang ada di pikiran saya teratasi lah, kayak gitu. Seperti itu Bu Sarta. Kira-kira permasalahan Ibu Irda itu apa? Masalahnya begini, jadi begini Bu Sarta. Di sekolah saya itu masih banyak anak-anak yang belum maksimal dalam menerapkan budaya positif di sekolah misalnya. Hal itu sudah disepakati bersama-sama semua warga sekolah mengenai budaya positif. Oke, jadi seperti itu ya Bu Irda ya. Iya, misalnya. Bu Irda melihat bahwa budaya positif yang telah disepakati secara bersama-sama itu kurang maksimal dilaksanakan pelaksanaannya, terutama oleh siswa. Iya betul. Karena kan budaya positif itu tidak hanya untuk siswa ya, Iya. kita para guru, teknik juga itu kan budaya positif. Tapi yang ingin Ibu tekankan itu untuk siswa. Oke. Mengapa Bu Irda merasa kalau budaya positif di sekolah tersebut kurang diterapkan oleh anak? Saya berpikir mungkin ini ada pengaruh juga dari lingkungan dia tinggal Bu, kemudian background keluarga. Saya berpikir seperti itu Bu, sehingga budaya positif yang seharusnya diterapkan di sekolah belum maksimal dia lakukan dengan baik. Oke, yang budaya positif itu harusnya seperti apa menurut Bu Irda? Ini contoh nih Bu ya, di sekolah saya ini contoh Bu, misal ada anak yang merasa karena tidak diajar oleh bapak ibu guru tersebut, jadi ketika berpapasan kan seharusnya kita sopan santun gitu. Ini acuh tak acuh seperti itu. Nah, kemudian ada lagi Bu, misal di setiap kelas itu sudah ada tong sampah. Seharusnya anak-anak ketika ada sampah atau membuang sampah pada tempatnya, ini main di proses. Nah, terus ada jadwal piket yang seharusnya dipatuhi untuk menjaga kebersihan, tapi tidak piket sehingga kotor. Padahal itu kan sebenarnya sudah menjadi sebuah budaya yang disepakati yang seharusnya pernah lakukan seperti itu. Oke, jadi gara-gara tindakan tersebut yang seperti Ibu Irda sebutkan tadi, anak-anak harusnya piket, tidak melakukan piket, ada disediakan tempat sampah, anak-anak tidak membuang sampah, atau tadi juga Ibu sebutkan tidak bertegur sapa, tidak bertegur sapa dengan guru ya. Karena merasa guru ini nggak ngajar dia gitu. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Jadi Bu Irda merasa hal-hal tersebut masih terjadi di sekolah Bu Irda. Iya. Mungkin Bu Irda sudah pernah mencari tahu tidak mengapa ada siswa-siswa yang masih kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif tadi?
Saya udah coba sharing juga, bertanya-tanya kepada wali kelasnya, kenapa bisa anak ini tidak bertemu sampah, kemudian juga tidak piket gitu. Menurut wali kelasnya salah satunya karena faktor lingkungan di rumahnya. Memang di rumahnya itu anak itu kurang perhatian juga, kemudian juga lingkungannya juga kurang baik di rumahnya. Nah, itu yang saya dapat info dari wali kelasnya di Jakarta. Itu berarti Ibu dapat informasi dari wali kelas. Tadi Ibu Irda sebutkan lingkungan yang tidak baik. Bisa nggak Ibu sebutkan spesifik hal apa yang diceritakan oleh wali kelasnya, lingkungan mereka yang tidak baik itu seperti apa? Ini kebetulan sekolah kami kan posisinya di daerah pinggiran sungai Bu. Nah, anak-anak kebetulan yang sekolah juga rumahnya sekitar sini. Jadi merupakan hal yang sangat lumrah dan biasa anak-anak lihat di lingkungannya itu ketika membuang sampah ya ke dalam sungai gitu, tidak di tempat sampah atau di tempat pembuangan akhir gitu. Itu mungkin yang masih terbawa ke sekolah, yang padahal di sekolah itu sudah disediakan tempat sampah kalau misal mau membuang sampah. Jadi itu yang saya dapat dari bantuan. Jadi karena kebiasaan yang tidak baik dari lingkungan anak itu sendiri. Iya, Jadi bisa disimpulkan berarti akar permasalahannya dari lingkungannya Bu. salah satunya itu. Kemudian saya juga melihat, saya amati itu sepertinya anak-anak juga kurang keteladanan, baik dari orang tuanya di rumah yang tidak mencontohkan, atau terkadang melihat beberapa warga sekolah yang memang belum menerapkan budaya positif itu di sekolah. Ternyata Bu Irda sudah menemukan akar permasalahan dari si budaya positif, terutama mengenai apa tadi Bu ya? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Nah, ingin saya tanyakan tadi yang Ibu sebutkan tadi yang tidak dilakukan siswa untuk hal budaya positif itu tidak hanya budaya kebersihan, ada juga budaya tidak bertemu sampah. Iya. Apakah Ibu Irda sudah mencari akar permasalahan kenapa anak-anak seperti itu? Saya sudah bisa, lagi-lagi saya baru sampai tahap bertanya pada wali kelas yang bersangkutan bahwa di rumah pun, jadi karena orang tuanya bekerja, jadi anak-anak ketika datang ke rumah orang tuanya sudah masih di kerjaan, anak-anak pergi ke sekolah, orang tuanya juga sudah berangkat kerja, jadi quality time dengan orang tua itu memang kurang, sehingga komunikasi itu sangat sempit, sedikit sekali. Jadi saya berpikir karena kurang terbiasanya komunikasi di rumah dengan orang tua, mungkin terbawa juga ke sekolah. Jadi bersifat seperti apatis gitu ya Bu Soka ya. Iya, acuh terhadap gurunya ya. Oke. Berarti dengan kesimpulannya semuanya berakar dari rumah ya, budaya positifnya ya. Rumah, iya. Kemudian hanya keteladanan juga dari rumah. Dari sekolah mungkin hanya sedikit yang belum menerapkan. Nah, di sini kan Ibu Irda sudah tahu permasalahannya ya, apa akar dari penyebab anak-anak yang tidak dilakukan budaya positif tadi. Kira-kira Ibu Irda punya rencana apa supaya permasalahan tersebut tidak terjadi lagi? Saya berencana sih, saya akan
berkonsultasi dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan biar lebih disosialisasikan kembali budaya positif di sekolah ini pada saat mengurus kegiatan seperti acara dilakukan atau momen-momen ketika lagi briefing atau kegiatan-kegiatan sekolah lainnya, sehingga anak-anak itu tidak asing dan akhirnya mau continue untuk melakukan budaya positif itu. Ibu sebutkan rencana ya, Ibu itu bekerja sama dengan wakil kesiswaan dan juga ada beberapa hal yang ingin dilakukan ya. Nah, Ada lagi sepertinya Bu, saya juga selain dari pihak sekolah, saya berencana juga berkolaborasi dengan wali kelas, memanggil orang tua, sehingga ada komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah untuk saling mengingatkan anaknya dalam melakukan budaya positif di sekolah. ya menurut saya rencana dan ide Ibu Irda ini sudah bagus sekali. Nah, menurut Ibu Irda sendiri, hal ini dilaksanakannya kapan? Saya sih maunya as soon as possible. Keren banget ya bahasa saya, ya. Jadi lebih cepat lebih baik. Saya berencana akan sesegera mungkin berkonsultasi dengan Pak Wakil Kesiswaan dan berkoordinasi dengan wali kelas, memanggil wali murid dan orang tua. Seperti itu. Ibu akan melakukan dalam jangka waktu secepatnya, as soon lebih baik. Ya, Kan Ibu? as soon as possible. Ya, as soon as possible ya, lebih cepat lebih baik gitu. Nah, tujuan Ibu sendiri apa, maksudnya apa yang Ibu harapkan dengan, terutama nih satu-satu ya Bu ya, dengan mengundang kesiswaan, tujuan Ibu apa, dengan mengundang wali murid, apa yang Ibu harapkan seperti itu? Saya berharap sekali rencana saya dengan berkoordinasi dengan Pak Wakil itu dulu pada kesiswaan itu jadi selalu disosialisasikan budaya positif ini di setiap momen kegiatan di sekolah, baik di kelas, pada saat upacara atau momen-momen spesial lainnya di sekolah. Jadi anak-anak itu merasa tidak asing dengan budaya positif. Kemudian dengan memanggil orang tua itu diharapkan ada hubungan timbal balik di sekolah sudah diingatkan, diharapkan di rumah pun orang tua mencontohkan dan mengingatkan untuk budaya positif seperti itu bisa. Oke, bagus sekali ya, dengan mengundang wali murid diterapkan di rumah, kemudian dengan wakil siswaan pihak sekolah diterapkan di sekolah. Seperti itu kira-kira ya Bu ya. Itu yang saya harapkan. Iya. Bagus sekali menurut saya Bu Irda. Baik Bu Irda, mudah-mudahan rencana Bu Irda dapat segera terrealisasi dan saya ingin melihat hasilnya sesegera mungkin Bu Irda. Amin, semoga terwujud. Pokoknya judulnya tadi apa? Itu ya. Lebih cepat. Nah, dari rencana Bu Irda sendiri tadi, kira-kira komitmen apa yang Bu Irda harapkan? Saya harapkan rencana itu akan terwujud dengan baik, tentunya dengan bekerja sama dengan bantuan wakil kepala sekolah dan siswaan, Bapak Ibu guru wali kelas, dan juga tentunya dengan orang tua murid. Jadi tanpa bantuan mereka akan susah untuk terwujud yang kita harapkan budaya positif dapat terwujudkan di sekolah. Saya sih seperti itu. Bagus sekali ya. Terima kasih. Nah, sepertinya apakah ini sudah cukup Bu? Saya sudah cukup, sudah lega saya. Terima kasih banyak.
Kira-kira dari percakapan ini Ibu Irda mendapatkan apa? Saya mendapatkan pencerahan bahwa untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita memang harus bekerja sama, tidak bisa berjalan dengan sendiri. Saya juga terima kasih kepada Bu Suwarta sudah mau mendengarkan saya sehingga saya merasa lega, sudah saling berbagi. Solusinya juga insya Allah akan saya terapkan dengan berkoordinasi kepada wakil siswaan dan pemanggilan. Oke Bu Irda, percakapan kita sampai di sini. Dapat kita sambung lagi di perbincangan kita selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Bu Suwarta. Terima kasih banyak sudah mengganggu waktu saya. Sama-sama, terima kasih Bu Irda. Terima kasih ya Mbak Suwarta. Sudah selesai ya Bu Suwarta untuk proses coachingnya. Bagaimana tadi prosesnya Bu? Alhamdulillah Ibu Dian, selama proses coaching tadi semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah yang satu sudah selesai dengan coaching tadi. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dari Bu Suwarta ya terkait tadi dalam proses coaching yang sudah Bu Suwarta lakukan. Indikator apa yang sudah Ibu capai? Baik Ibu Dian, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching tadi yaitu saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, karena saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi kepada coach saya, dan menanyakan tanggung jawab coach saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach tersebut bagaimana menemukan solusi atas permasalahannya. Benar sekali Bu Suwarta ya. Baik, jadi Bu Suwarta sudah berhasil melakukan proses coaching dengan kita tadi ya Bu Suwarta ya. Baik, setelah saya amati pada saat Bu Suwarta melakukan coaching, di mana Bu Suwarta sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan dan ada rencana aksi, juga sudah ada tanggung jawab terhadap coaching Ibu. Ya, Betul. Oke, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu Suwarta dengan coaching, di mana Ibu sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya Bu Suwarta sudah riset, sudah hadir penuh mendengarkan permasalahan-permasalahan yang coaching sampaikan kepada coach ya. Kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan coach sudah menjawab juga dengan baik pula. Ya, terima kasih Bu atas tanggapannya dan pengamatannya selama saya melakukan coaching tadi. Itu yang saya amati ya Bu Suwarta. Jadi kita tadi cukup luar biasa yang sudah dilakukan oleh Bu Suwarta tentang proses coaching ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching dan dapat memaksimalkan coaching berikutnya Bu Suwarta. Baik Bu. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bu Suwarta kembangkan coaching ini? Ya, baik, terima kasih Bu Nina. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya, yaitu saya ingin mendalami lagi dan memahami lagi terkait alur kita lebih baik lagi, sehingga untuk proses coaching selanjutnya akan saya lakukan lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena saya udah berhasil tapi pengen lebih maksimal lagi Bu, untuk lanjutannya ini. Semoga kedepannya bisa bertemu kembali setelah pasca observasi ini menjadi tempat panggilan yang terbaik untuk Bu Suwarta. Nanti kita ada waktu di lain waktu Bu Suwarta kita ketemu kembali ya. Terima kasih Bu Suwarta. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali.